Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Allah ta'ala aidan falladzina amanu bihi wa anjaru wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ibu pimpinan acara yang saya hormati dan Allah muliakan, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan Allah muliakan, Bapak Ketua Komite yang saya hormati dan Allah muliakan, ibu-ibu orang tua wali yang saya hormati dan Allah muliakan, adik-adik, siswa-siswi yang Bapak cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah, dalam keteduhan iman kita di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Semoga lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali dengan doa. Adik-adik yang punya buku, yang punya pulpen, dicatat. Lebih baik satu catatan daripada 1000 ingatan. Nanti di pertengahan atau di akhir ceramah ada 2 pertanyaan. Yang ribut tidak akan bisa menjawab. Jadi adik-adik mohon tidak ribut, dicatat. Tidak boleh nyontek. Sekarang kita awali dengan doa. Kalau sudah doa, diam ya. Insya Allah kita dapat ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada. Nun Gusti Pangeran Abdi Sadaya caangkeun hate abdi sadaya ku cahaya hidayah Gusti sapertos caangna bumi ku cahayana matahari salalamina apal henteu ketingali cana naon tos ngalamun apal. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada. Nun Gusti Pangeran Abdi Sadaya caangkeun hate abdi sadaya ku cahaya hidayah anjeun
sapertos cahangna bumi, ku cahayana matahari, salalamina apal henteu. Amin ya Allah ya Rabbal. Adik-adik yang Bapak cintai, sekarang kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, malah sudah ada di penghujungnya. Tapi pelita kecintaan kita kepada Rasulullah tidak pernah padam. Walaupun di penghujung Rabiul Awal kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Padahal di bulan Rabiul Awal hari Senin Nabi lahir. Di bulan Rabiul Awal hari Senin Nabi wafat. Kenapa tidak diperingati hari wafatnya? Menurut Habib Alwi Al-Maliki, kenapa kita memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad bukan wafatnya? Karena kelahiran ini melahirkan syariat. Karena kelahiran Kanjeng Nabi kita kenal kepada Allah. Karena kelahiran Rasulullah kita kenal iman, Islam, ihsan. Kita kenal sholat, puasa, zakat, haji. Kita menjadi manusia yang hidup teratur. Ada aturan, ada perhitungan. Sehingga kita akan meraih keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Minimal ada dua hal yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini, yakni bagaimana kita memperkuat kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana kita meneladani akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita sebagai umat Nabi harus berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih mencintai beliau karena kehadiran beliau menjadi rahmat bagi kita. Kita mempunyai cahaya di atas cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Kalau orang rajin sholat, rajin ibadah, tapi tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibarat kabel tidak ada setrumnya, maka listrik tidak akan pernah menyala, tidak akan bercahaya. Selamanya kita akan berada dalam kegelapan. Oleh karenanya tumbuhkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad, diantaranya dengan mengenal sejarah hidup beliau. Tadi adik-adik baca sholawat kisah Rasul. Nah, mulai dicatat. Ini yang depan mau keluar, boleh ke belakang biar tertib. Nanti adik-adik ada di sawer, jadi yang keluar tidak dapat saweran. Sampai mana tadi? Jadi adik-adik baca kisah sang Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia seperti kita, tapi beliau mempunyai keistimewaan. Beliau lahir dari keturunan Bani Hashim, keturunan suci. Bapaknya adalah Sayyid Abdullah, ibunya Siti Aminah. Ketika dalam kandungan, usia kandungan ibu Nabi 2 bulan, beliau wafat. Kemudian Nabi lahir dibantu oleh bidan namanya Syifa binti Auf. Jadi kalau adik-adik dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dilahirkan kemudian hadir 4 perempuan, itu bukan membantu kelahiran tapi sekedar hadir. Ada Siti Maryam, ada Siti Asia, ada Siti Sarah, ada Siti Hawa. Tapi parajinya bidanya adalah Syifa binti Auf. Kemudian Nabi lahir, beliau dalam keadaan sudah dihitan. Ini adik-adik yang laki-laki udah dihitan? Udah? Rasul begitu lahir sudah dihitan. Kemudian lahir dalam keadaan sujud. Ini namanya irhas, tanda-tanda kenabian di waktu kecil. Kemudian Nabi lahir, begitu lahir lalu dirawat oleh ibu susunya namanya Halimatus Sa'diyah. Saat dirawat dadah Nabi dibelah. Jadi beberapa kali Nabi dibelah dadanya. Kemudian usia 6 tahun ibunya Siti Aminah meninggal. Kemudian beliau dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Usia 8 tahun kakeknya meninggal. Kemudian dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Lalu usia 12 tahun beliau berdagang. Cara dagangnya beliau jujur sehingga mendapat gelar Al-Amin. Adik-adik simak baik-baik, nanti muncul pertanyaan ya. Kemudian usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah usianya 40 tahun, udah janda 2 kali. Adik-adik nikah mau janda mau perawat? Hah? Mau sama janda? Kalau sama janda itu sunnah Rasul. Janda perawan? Usia 40 tahun beliau diangkat menjadi nabi. Usia 43 tahun beliau diangkat menjadi rasul. Kemudian 23 tahun beliau dakwah mengajak manusia ke jalan yang benar dengan agama yang hak, agama Islam. Perjuangan beliau luar biasa, jangankan harta, nyawa siap dikorbankan demi menegakkan agama Allah. Mudah-mudahan adik-adik menjadi penerus Rasulullah, menolong agama Allah. Karena orang-orang yang mencintai nabinya, orang-orang yang memuliakan nabinya, orang-orang yang menolong ajaran nabinya, orang-orang yang mengikuti cahaya nabinya, maka akan mendapat keuntungan dunia dan akhirat. Allah jamin di dalam Al-Quran, walladzina amanu bihi wa anjaru wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Inilah bentuk kasih sayang ibu bapak guru memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW agar kita mencintai Nabi dan siap berjuang membela agama Allah. Adik-adik mudah-mudahan menjadi santri-santri, nanti menjadi para kiai, menjadi benteng-benteng pertahanan umat Islam. Sebentar lagi nanti tanggal 22 Oktober ada Hari Santri. Maka perlihatkan oleh kita bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad, generasi-generasi penerus, pewaris Nabi, menjadi ulama-ulama yang siap membela agama Allah. Sekarang kita ikrar, ini teladan yang harus kita buktikan kepada Rasulullah bahwa kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, duduknya yang beres, kita ikrar. Sabnya yang beres ya. Oh, ikrar santri. Yang ngobrol keluar, yang ngobrol keluar. Tidak pantas santri tidak taat kepada guru.
Jangan jadi anak-anak bodoh ya. Jangan jadi anak-anak durhaka, karena tidak ada keberuntungan dunia dan akhirat. Walaupun kita sukses di dunia, tidak akan pernah ada keberkahan, tidak akan pernah ada kebahagiaan dalam hidup yang singkat ini kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak cinta kepada Rasulullah, tidak taat kepada guru. Ya, kita sama-sama ikrar santri. Kami santriwan santriwati SDN Sindang Raja berikrar, satu, rajin sholat sepanjang hayat. Dua, menuntut ilmu tiada jemu. Tiga, no? Bakti kepada orang tua. Empat, taat dan hormat kepada guru. Lima, setia kawan dan suka memaafkan. Cum, yang bisa kesini naik. Ya, ikrar. Lumayan 50.000. Ya. Alin, di atas apal ini diajar nih. Saya yakin, Bapak yakin adik-adik ini juga merupakan santri DTA atau TPQ. Ya, ada. Kan? Satu kali lagi katanya. Satu kali lagi. Ya, siap. Kami santriwan santriwati SDN Sindang Raja berjanji, satu, rajin sholat sepanjang hayat. Dua, menuntut ilmu tiada jemu. Tiga, berbakti kepada kedua ibu bapak. Empat, taat dan hormat kepada guru. Lima, setia kawan dan suka memaafkan. Siap janji? Tidak akan bohong? Ya? Udah bisa? Janji kita yang pertama adalah kita berjanji akan sholat sepanjang hayat. Ketika kita sudah balik, kita mulai untuk ruku sujud di hadapan Allah. Adik-adik di sini ada yang masih ulang tahun sholat? Rugi orang yang meninggalkan sholat. Karena fungsi sholat itu adalah untuk meraih kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat, serta bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu ada adzan, cepat kita sholat. Nonton game di WA tinggalkan dulu. Kalau bisa pakai sarung, pakai kopiah. Lalu kita sholat di awal waktu dan jaga tumaninahnya. Karena banyak yang sholat duhur aja kadang-kadang tidak sampai 2 menit. Jadi begitu sholat langsung takbir, Allahu Akbar kabir, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, inna lupa lagi. Akhirnya jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu karena tidak tumanina, karena tidak fokus. Jaga ruku dan sujudnya, jaga waktu-waktunya, maka wajabat lahul jannah, kita akan meraih surga. Dan hati-hati habis sholat, jaga akhlak, jangan sampai
nanti jadi pemuda-pemudi yang terlibat pergaulan bebas, terutama nanti adik-adik yang meneruskan ke SMP, ke SMA. Kita prihatin, ada pergaulan bebas di Bandung. Semangat Bandung lautan api, beten melendung teboga salaki. Naudzubillah imin. Adik-adiknya laki-laki bukan pegang tasbih, malah pegang botol minuman keras, brandy, whisky, AO, terus apa lagi? Ya? Ekel? Itu yang hafal segala oplosan. Adik-adik belum kenal ya, mudah-mudahan jangan kenal selamanya. Kemarin ada 7 anak muda meninggal bersama-sama di kolam karena habis minuman keras. Ada razia polisi, takut kabur, terjun ke kolam, akhirnya meninggal sia-sia, meninggal suul khotimah. Kalau orang barat pantas, mabok itu minuman yang mahal, makannya hamburger, pijahan. Hari kurang enak, adik-adik makan kangkung, mabok. Begitu mabok ultah yang keluar kangkung, itu memalukan semua. Jadi jaga jangan sampai kita melakukan maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Adik-adik yang perempuan, mudah-mudahan di jilbabnya bukan sekedar maulid, di jilbabnya bukan sekedar di majelis taklim, di TPQ, di DTA. Jangan sekedar di sekolah, di luar sekolah, di jilbab, jaga aurat. Karena ketika kita ada yang memperkosa, ketika ada yang istilahnya menghina kepada kita, salah kita sendiri kalau kita tidak rapi berpakaian. Jadi pakaian harus rapi, kalau bisa pakai kerudung. Terus jangan lupa sholat, karena sholat akan menjadikan hidup kita tenang. Yang kedua, menuntut ilmu tiada jemu. Terutama adik-adik, kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Habis sekolah di SD, kemudian sholat duhur. Kalau yang pulangnya duhur, sholat duhur dulu. Kemudian kita bawa sarung, bawa kopiah. Ketika ditanya sama mama, "Kamana AA?" "Badai KTPQ." Itu akan menyenangkan orang tua kita. Yang perempuan begitu pulang sekolah, sholat, kemudian makan dulu, makan siang, kemudian berangkat ke DTA, ke TPQ. "Kamana teteh?" "Badai ngaos." Itu akan menyenangkan orang tua kita. Keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang soleh dalam agama Islam, yang diangkat derajat bukan sekedar mempunyai ilmu-ilmu agama, termasuk ilmu-ilmu dunia. Karena dengan ilmu kita akan bisa meraih kesuksesan dunia. Adik-adik, kita prihatin 5 perdagangan di Indonesia ini dikuasai oleh orang-orang kafir yang punya material yang besar-besar, yang punya toko emas. Itu namanya Liang Jin, Liang Hong. Mereka adalah orang-orang kafir tapi pintar. Sementara kita hanya jadi pelayan, sementara kita hanya jadi tukang parkir. Itu memprihatinkan. Sehingga adik-adik sungguh-sungguh belajar sejak kecil di SD. Jangan lalai, jangan sampai bolos, jangan sampai tidak masuk. Karena ketika kita tidak masuk sekolah, ketinggalan ilmu, nanti sudah besar akan terasa betapa mahalnya ilmu. Ketika kita belajar di waktu kecil, ibarat mengukir di atas batu. Tapi ketika kita belajar sudah besar, ibarat mengukir di atas air.
Jadi jangan jemu-jemu menuntut ilmu. Bapak doakan mudah-mudahan adik-adik bisa melanjutkan ke S1, S2, S3, SBY. Jadi kita bisa terus. Kemudian jangan lupa ilmu-ilmu agama. Karena orang tua mengharapkan kita bisa mendoakan ketika orang tua meninggal. Yang membanggakan orang tua ketika kita sudah bisa berdoa, ketika kita bisa baca surah Yasin. Kalau doa mau makan gimana? Adik-adik, Allahumma barik lana bima. Doa melihat hantu. Doa melihat hantu gimana? Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina ada. Jadi hantu akan takut karena mau kita makan. Ya. Doa melihat hantu. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina ada. Melihat guru galak. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina adzabannar. Lihat teman yang jahil. Hebat. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua waris, mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Di sini ada yang sudah hafal Quran, hafal juz amat. Sekarang Bapak bacakan ayat yang bisa meneruskan, dikasih 50.000. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh Malikil Qudusil Ajijil Hakim. Ya, teruskan. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan ketalar ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan di antara adik-adik ada yang bisa jadi kiai. Insya Allah jadi kiai juga berkah. Bapak juga jadi kiai, alhamdulillah. 1 tambah 1 2. Hiji tambah hiji 2, bisa ngaji, bisa ngadoa. 2 tambah 2 4. Kalau bisa berdoa, bisa dapat berkat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan adik-adik jadi orang-orang yang sukses. Yang ketiga, kita harus hormat kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Yang adik-adik perlu ketahui, saat orang tua kita melahirkan, itu sakitnya luar biasa. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, susah di atas susah. Pertaruhan antara hidup dan mati. Tapi ada yang lebih menyakitkan ketika anak-anaknya durhaka. Di rumah waktu kecil belum jadi sukses, sulit diatur. Di sini ada anak-anak yang suka membantu orang tuanya. Alhamdulillah. Karena sekarang anak-anak ketika disuruh meser pecin, mama, teteh meser uyah, seharian ketika di rumah hanya main game. Itu menyakitkan hati orang tua kita. Kemudian adik-adik jangan sampai bolos sekolah, jangan sampai berbohong kepada orang tua. Karena banyak anak-anak dari rumahnya sekolah, tapi ketika di tengah jalan dia bermain. Itu akan menyakitkan hati orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi syuhtil walidain. Keriduan Allah tergantung ridho dari kedua orang tua kita. Adik-adik belajar tiap habis sholat berdoa kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Robbik firli, ampuni ya Allah dosa-dosa saya. Warhamni, sayangi saya. Kemudian kita doakan ibu bapak kita, ampuni dan sayangi. Kemudian kita semua berdoa, semoga ibu dan bapak kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-Mu yang zalim pada diri. Jikalau Engkau tak mengampuni, niscaya hidup ini merugi. Kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita doakan ibu dan bapak kita, tapi istighfarnya istighfar umum. Jadi doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semoga dosa kita kepada orang tua diampuni oleh Allah. Sama-sama. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-Mu yang zalim pada diri. Jikalau Engkau tak mengampuni, niscaya hidup ini merugi. Sama-sama. Ya Allah. Nggak Bandungan deh. Yang main-main aja nanti di sini ya. Kade bisa disunatan deh. Sama-sama. Ya Allah, ampuni dan sayangi hamba-Mu yang zalim pada diri. Jikalau Engkau tak mengampuni, niscaya hidup ini merugi. Ya Allah, hamba-Mu yang zalim, jikalau Engkau tak mengampuni, niscaya hidup ini merugi. Jadi adik-adik belajar sungguh-sungguh, jangan hianati cinta orang tua kepada kita. Karena kalau kita sukses bukan untuk orang tua kita, tapi untuk kita. Orang tua tidak perlu dibuatkan rumah yang megah, tidak perlu dibeli kendaraan yang bagus, tapi ketika melihat anak-anaknya sholat, anak-anaknya soleh, orang tua akan bahagia. Doakan setiap waktu agar orang tua kita ada rezekinya untuk menyekolahkan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang keempat, tadi yang keempat apa? Taat dan hormat kepada guru. Tadi ke orang tua, guru yang mengajarkan ilmu agar ilmu bermanfaat, maka kita harus hormat. Menghormatnya bukan kayak tentara siap gerak, tapi yang pertama ketika kita bertemu sama guru, kita membukukan badan, kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu, walaupun itu sunnah, kalau menjawab salam itu wajib. Jadi bapak ibu guru tentu menjawab salam kita. Ketika mengucapkan assalamualaikum, maka ketika dijawab oleh guru kita waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka akan ada keberkahan kepada kita. Adik-adik, ada dua salam yang tidak perlu dijawab. Ya, Cung, ada yang bisa? Ada yang mengucapkan salam tapi tidak perlu dijawab. Ada dua, Cung. Kalau kita ketemu sama teman, ucapkan salam, assalamualaikum. Kita kalau teman mengucapkan salam, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada dua salam yang tidak usah dijawab. Cung, yang bisa. Sok orang tua wali giringan. Ibu-ibu.
salam yang tidak usah dijawab pertama salam orang yang sholat. Jadi kalau ada makmum orang yang mengimami kita kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum. Tadi ada juga kalau sholat hati-hati ketika salam, dada itu jangan sampai istilahnya ikut bergerak, berputar, itu bisa membatalkan sholat. Jadi ketika sholat cuman kepala, assalamualaikum. Kalau ada imam mengucapkan salam tidak usah dijawab. Kemudian orang yang salam kepada kuburan, assalamualaikum ya ahladiyah, insyaallah bikum lahikun, tidak usah dijawab. Kalau menjawab berarti kita mayit, kita penghuni kubur. Itu pentingnya ilmu. Jadi kita hormat kepada guru. Kemarin ada anak yang tidak sopan, panggil gurunya dengan sebutan nama. Tidak boleh kita memanggil pakai nama. Jadi ketika ketemu bapak guru, ibu guru, upami bahasa Sunda mah kumaha damang gitu. Jadi kalau kita memanggil nama, maka tidak akan pernah ada keberkahan. Kemudian ketika kita belajar seperti ini, kalau lagi ceramah bebas ya, karena situasinya harus ceria, harus bahagia sebagai umat Nabi Muhammad. Tapi ketika belajar harus serius, jangan sampai nyontek, jangan sampai ketika berbicara sama guru kita main HP. Ketika kita tidak taat kepada guru, maka ilmu kita tidak akan berkah. Naudzubillahi min. Itu yang keempat. Ini yang terakhir, setia kawan dan suka memaafkan. Adik-adik di antara teman jangan sampai berkelahi. Orang berkelahi bukan umat Nabi. Ciri umat Nabi itu adalah rohama'um bainahum, saling menyayangi, saling menghargai, saling membantu, memaafkan kesalahan teman. Apalagi kalau ucapan kita menyakiti hati teman, seperti kita menyebut goblok, sia, kemudian kata-kata binatang di kebun binatang itu sampai terucap, ada monyet, ada gajah, ada apa lagi? Ketika kita menyakiti hati orang lain, apalagi nanti adik-adik tumbuh besar, ada runtah dalam hati kita, ria, ujub, takabur, nifak, hasud, maka tidak akan pernah ada keselamatan bagi orang-orang yang mempunyai hati kotor. Sehingga terakhir kita baca sholawat jangkrik. Mudah-mudahan adik-adik dapat cangkaruk mulut. Ketika tadi ikrar santi tidak hafal, sekarang kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan cangkaruk mulut ini adik-adik menjadi anak-anak yang soleh, rajin sholat, menuntut ilmunya sungguh-sungguh, semakin sayang ke orang tua, semakin hormat kepada ibu bapak guru, dan kita setia kawan di antara teman. Kalau ada teman sakit kita tengok, kalau ada teman kita tidak punya uang, kita bantu semampu kita. Insya Allah kita semua akan disayangi oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai berkelahi di antara teman-teman kita. Jangan seperti jangkrik yang mudah diadu domba, akhirnya yang rusak jangkrik sendiri. Ketika adik-adik berkelahi, yang hancur adik-adik sendiri. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anu potong suku jangkrik, sama-sama. Anu semplak jang jangkrik, nu ngajerit sakadang jangkrik,
anu surak nu ngadu jangkrik. Ya, ulangi. Anu potong, anu semplak, nu ngajerit sakadang, anu surak nu ngadu jangkrik. Salatullah anu potong, jangkrik, ngajerit sakadang jangkrik, anu surak nu ngadu jangkrik. Dap rapal kapayun. Ya, yang apa? Tong pinter lere unggul sok. Lere oge asal pinter mah. Ya, sok. Sholatullah dibantu sama adik-adik. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Belum hafal, turun dulu, hafalin dulu. Ayo deh, enggak. Sholatullah salamullah ala taha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Anu potong suku, anu semplak, ngajerit sakadang jangkrik, anu surak nu ngadu, anu beunghar pasti maut. Loh, sareng. Anu miskin pasti maut. Anu ngaji pasti maut. Ustad nama anu beunghar pasti maut. Anu miskin pasti maut. Anu ngaji pasti maut. Ustad nama engke heula. Sok teteh tak ieu pinter ya. Ya. Ada potong. Ya, teteh. Ya, bantuan sholawat nama. Sholatullah ada
Itu apa? Ngasap naik. Hiji deui. Salatullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Anu potong suku jangkrik, anu sembah dagang jangkrik, anu ngajerit sakadang jangkrik, anu siningna anu sunah anu ngadu jangkrik. Alhamdulillah. Jadi anak-anak nanti kalau ditanya sama orang tua dapat apa dari Maulidan di SD, dapat suku jangkrik. Ya terakhir baca lagi tadi suku jangkrik. Salatullah. Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala yasin habibillah. Anu potong suku jangkrik, anu sempat yang jangkrik, nu ngajerit sakadang jangkrik, anu surak nu ngadu jangkrik. Salatullah. Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala yasin habibillah. Anu beunghar pasti anu miskin pasti mau, anu ngaji pasti mau, ustad nama entong wakal. Rupanya itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, bisa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemana-mana dulu, nanti katanya ada sawer dari Bapak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.